Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Uni Fitriah, guru IPA dari kota Salatiga. Tepatnya kota Salatiga, kota yang kecil tapi sangat indah ya, dan toleransinya juga sangat tinggi. Saya bangga menjadi warga kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan pembahasan uji kompetensi bab yang terakhir di semester 2 untuk kelas 7, yaitu bab ke-6 mengenai tata surya ya. Masih berpedoman pada buku yang sama, buku terbitan Kemdikbud untuk kurikulum 2013 revisi tahun 2017, tepatnya halaman 167 sampai 168. Mari kita ikuti jalannya pembahasan uji kompetensi. Seperti soal-soal yang terdahulu, khusus pada ini ya, buku siswa kelas 7 itu adalah soal yang keluar adalah soal-soal berupa soal uraian. Jadi langsung saja kita bahas. Tetapi seperti biasa, siapapun yang mengenal channel saya Umi Fitri Espansa, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami lebih bersemangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa SMP, terutama siswa SMP kelas 7 ya. Langsung kita bahas ya. Soal yang pertama, jelaskan susunan tata surya. Ini kita tidak asing lagi ya. Selain kita sudah mempelajari materinya di pertemuan sebelum ini juga kita sudah mempelajarinya dari SD. Bahkan sudah banyak yang hafal ya. Susunan tata surya kita yang pertama pasti matahari, sedangkan benda-benda langit yang lain itu mengelilingi matahari ya. Benda-benda langit itu antara lain planet ya, satelit, asteroid ya, komet, meteorit, dan sebagainya. Dengan pusat tata surya ada di matahari. Soal nomor 2, mengapa matahari yang menjadi pusat tata surya? Jelaskan. Matahari menjadi pusat tata surya karena benda-benda langit mengelilingi matahari dengan bidang edar masing-masing ya. Jadi memang semuanya mengelilingi matahari. Nomor 3, dari manakah energi matahari dihasilkan? Ini dia ya. Energi matahari dihasilkan dari inti matahari. Inti matahari memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Nomor 4, jelaskan perbedaan antara planet luar dan planet dalam. Ini perbedaannya. Planet dalam pada tata surya adalah planet yang orbitnya di dalam asteroid, sementara planet luar adalah planet yang orbitnya di luar asteroid. Nah, untuk ini ya, perbedaannya lebih detailnya adalah ini ya. Planet dalam letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu. Sebagian besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Planet luar letaknya jauh dengan matahari, ukurannya besar, memiliki banyak satelit. Sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, amonia, dan sebagainya. Soal nomor 5, jelaskan perbedaan antara meteor dan meteorit ya. Meteoroid dan meteorit ya. Ini dia perbedaannya. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di angkasa luar.
Meteor adalah meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi. Meteorit adalah meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi. Jadi ini masih tersisa sampai ke bumi, itu disebut meteorit ya. Soal nomor 6. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Ini dia. Rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bulan terhadap matahari, ingat gaya gravitasi bulannya menyebabkan pasang surut. Revolusi bumi terhadap matahari, kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi, gaya Coriolis dan gesekan dasar, topografi dasar laut, lebar selat, bentuk teluk dan lain sebagainya. Inilah yang mempengaruhi terjadinya pasang surut air laut. Nomor 7. Selain berotasi dan berevolusi terhadap bumi, bulan juga bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Apabila ditentukan kala rotasi bumi 1 hari, kala revolusi bumi 366 hari, serta kala revolusi dan rotasi bulan sama, yaitu 29,5 hari, ketika bumi telah menempuh 1/4 lintasan revolusinya, maka berapa kali bumi telah berotasi dan berapa kali bulan telah berevolusi dan berotasi? Jelaskan jawabannya. Jawabannya adalah ini ya. Ini 1/4 revolusi bumi 1/4 kali 366 hari, yaitu 91,5 hari. Maka bumi telah berotasi sebanyak 91,5 kali. 30 hari sama dengan 1 revolusi bulan, yaitu 91,5 hari sama dengan 91,5 dibagi 30 sama dengan 3,05 kali revolusi bulan. Ya, seperti itu jawabannya. Tapi ini saya kecilkan ya, ininya jawabannya sama saja kelihatan. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 8. Jenis gerhana apakah yang terjadi berdasarkan gambar di bawah ini? Matahari, bumi, bulan. Bulan berada pada daerah umbra. Berarti gerhana bulan total ya, karena ini sama sekali gelap. Gerhana bulan total terjadi jika matahari, bumi, bulan berada di satu jalur lurus. Bila bulan berada di penumbra, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Tapi kan ini di daerah umbra, berarti ini gerhana bulan total ya. Karena gerhana bulan tersebut hanya terlihat setengahnya saja. Kalau ini ada di sini atau di sini namanya gerhana bulan sebagian, tapi kalau di sini gerhana bulan total. Nomor 9. Mengapa gerhana matahari hanya terjadi kadang-kadang saja, meskipun fakta menunjukkan bahwa rotasi bulan menyebabkan bulan berada di antara bumi dan matahari pada setiap bulannya? Jelaskan. Karena walaupun saat berotasi bulan terkadang berada di antara bumi dan matahari, akan tetapi posisi bulan tidak selalu dalam satu garis lurus dengan matahari dan bumi, sehingga gerhana matahari tidak selalu terjadi. Dan ini jawabannya. Soal nomor 10 ya. Mengapa ketika gerhana matahari kamu tidak diperbolehkan untuk melihat matahari secara langsung? Jawabannya, matahari memiliki intensitas sinar yang begitu kuat dan besar. Pada saat terjadi gerhana matahari, matahari terhalang oleh bulan sehingga saat kita melihatnya, matahari nampak tidak terlalu kuat sinarnya. Namun kenyataannya adalah ternyata intensitas dan kekuatan sinar matahari pada saat itu tidak berkurang sedikit pun. Sehingga yang terjadi adalah terjadinya kerusakan jaringan-jaringan pada mata yang melihat secara langsung pada gerhana matahari itu. Kerusakan jaringan pada mata tersebut memungkinkan terjadinya kebutaan. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu, kalau terjadi gerhana matahari disuruh sembunyi di bawah tempat tidur ya, karena bisa menyebabkan kebutaan. Dan tetangga-tetangga saya yang nekat melihat ya dari atas genteng
dari atas mobilnya, ternyata memang bisa menyebabkan buta beneran. Dan saya bersyukur saya masih selamat karena saya manut sama orang tua ya. Seperti itu. Pembahasan mengenai tata surya sudah selesai ya. Mohon maaf jika dalam menyampaikan terlalu cepat dan salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap 3M ya. Kita jadikan 3M sebagai budaya ya, yaitu selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun atau membawa hand sanitizer ya. Dan terakhir adalah menjaga jarak physical distancing. Terima kasih semuanya.